pun ngoten mawon mboten napa-napa. Oke guys, kalau sekarang itu langsung saja ya, paketan itu sampainya malam-malam ya. Bahkan yang paketan pertama itu saya nyampainya jam 1 malam. Ini yang kedua ini mending ya, ini nggak sampai ya ini udah sama juga sih, udah mau jam 12 ya. Dan anehnya kalau sekarang itu para pengirim itu kayak kurir-kurirnya itu minta uang buat beli rokok gitu ya. Ya ibaratnya itu minta uang tips. Kalau dulu itu enggak ya. Kalau dulu saya juga sering paket itu mereka enggak minta uang tips, dan perbedaannya sekarang kalau TSL itu semua dikasih kardus ya. Misalnya kalau dari sana itu kita kan biasanya kalau dari Hongkong itu biasanya kalau yang nggak penting-penting banget itu pakai cuma kayak yang karung lore-lore itu. Ini dari sananya dikasih kardus guys. Nah sekarang saya mau unboxing ya. Itu dikasih dapur juga didobelin ya guys, juga didobelin. Ada yang hilang nggak ya? Unboxing ada yang hilang nggak? Kayaknya sih nggak. Dalamnya masih utuh sih guys. Dari sananya itu ini masih utuh ya. Nah, dulu cuma kayak gini toh, sekarang gini. Apa niki? Maksudnya tanpa Tanpa kardus. kardus. Tapi apa niki? Ya ada kan, semua pakai ini. Semua dari sana. Untuk merapikan dari nomor itu. Dia enggak, sekarang enggak tahu. Ya mungkin itu biaya, tambahan biaya ujian itu kan. Dia unyil kayak ini. Muka ini kenang-kenangan kan? Oh, punyanya unyil dikasih. Kenang-kenangan ini kan nganu Ya kenang-kenangan. unyil ini yang ngasih. Ngomongnya pribun. Yang mboknya itu. Oh, buat ini. Ini tak jelas polisi kayak gitu. Aku dapat gambar. Nah ini unyil sih ngasih. Punya aneh. Ya, ada ini. Ini tuh mau pakai ini kan sayang ya ini udah. Open kompor kan? Kompor listrik Kan kan? gitu deh. Masih ya ini kayaknya gitu.
ke Indonesia cuma kan buat baju lisan. Baju dok, wis selamanya. Enggak kan dia. Belum, ono. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, langsung saja ya. Berapa lama sih paketan dari Hong Kong ke Indonesia gitu ya? Ini tuh paketan biasa ya para mbak TKW gitu ya. Kalau misalnya kalau yang dari Indonesia ke Hong Kong itu kan paling sedikit-sedikit ya, paling 1 kilo atau bahkan setengah kilo. Itu biasanya pakai JNE atau banyak banget itu yang maksudnya ini yang dari Indonesia ke Hong Kong itu biasanya kalau yang misalnya nggak sampai 2 kilo yang atau bahkan nggak sampai 5 kilo itu kan cepet banget, biasanya 3 hari itu yang dari Indonesia ke Hong Kong gitu ya. Nah kalau paketan misalnya mbak TKI bahkan saya sendiri gitu ya dari Hong Kong ke Indonesia itu ternyata lama banget gitu guys ya. Terutama bagi yang sering shopping atau misalnya dikasih baju majikan atau dikasih barang-barang majikan gitu ya, pasti kan misalnya kalian tuh seneng gitu ya, seneng banget itu, dan lebih baik dan pasti mereka pengennya kalau misalnya baju-baju majikan, baju orang Hong Kong itu kan bagus-bagus gitu ya, apalagi kadang ada yang dikasih kayak karpet atau kalian yang suka shopping lah ya, belanja gitu. Nah itu biasanya kan rumah-rumah Hong Kong itu sempit ya guys ya, rumah Hong Kong itu sangat sempit ya, rumah majikan Hong Kong gitu ya, apalagi yang flat gitu, kecuali yang kayak bungalow, yang kayak rumah-rumah di pedesaan yang lantai 2, lantai 3 itu agak besar gitu lah ya. Nah kalau yang flat itu biasanya kalian itu nggak boleh menumpuk barang gitu ya, nggak boleh di kamar itu, apalagi kadang kan TKW itu tidurnya di ruang tamu pakai kasur lipat gitu ya, ataupun misalnya ada kamar itu paling minim batas minim banget lah lemarinya itu, kalian nggak boleh taruh baju banyak-banyak gitu, mereka pasti akan nyuruh kamu atau bahkan kamu sendiri inisiatif untuk paket. Nah apalagi misalnya gini ya, bagi yang suka shopping itu lebih baik nggak usah, jangan banyak-banyak gitu ya, karena shopping semua yang ada di Hong Kong itu juga banyak, di Indonesia itu udah banyak, Indonesia itu udah maju, udah bagus, apa aja ada di Indonesia gitulah ya. Jadi jangan terlalu sering paket, apalagi shopping gitu, soalnya paket itu paketannya sih murah ya, kalau di Hong Kong itu per kilonya itu $10, sekarang $20 ya kalau nggak salah sih, $10 ding ya, lupa ding, $10 ya sekilonya. Nah tapi biasanya kalau paket itu harus banyak, minimal itu harus 30 kilo. Nah kalau 30 kilo itu ongkosnya $300. $300 itu tokonya itu paling ngambil untungnya itu mungkin kalian harus bayar 320 gitu ya, atau 330, itu terserah toko Indonesia di sana. Nah kalau misalnya kalian paketannya kurang dari 30 itu kalian rugi, karena misalnya 27 kilo ataupun hanya 16 kilo pun mereka ngitungnya 30 kilo, jadi kalian rugi sendiri gitu ya. Dan datangnya itu ternyata lama banget, sampai 2 bulan paketan saya juga nanya teman-teman, ternyata 2 bulan baru nyampe ke Indonesia. Oke guys, kalau saya juga biasa paket ya, paket dari Hong Kong ke Indonesia gitu. Nah kalau sekarang yang aneh itu era mungkin udah 2020 ya, sekarang kan 2022. Nah dulu kalau saya sering paket itu era 2018 gitu ya, 2018 ke bawah gitulah ya guys ya. Nah kalau yang aneh sekarang itu paketan itu datangnya malam sekali, bahkan paketan saya itu datang ke rumah saya itu jam 1 malam, itu pun mereka masih minta uang ongkos.
waktu yang paketan pertama itu mereka malah mintanya itu, mereka ngomong 50.000. Coba kalau kalian bayangkan ya, isi paketannya itu paling cuma baju-baju bekas atau baju-baju murah gitu ya, kalian yang sering belanja murah. Terus kalau ketika kalian meskipun kalian masih di Hong Kong, sedangkan kita itu udah bayar ongkos ya, di Hong Kong itu kita udah bayar ongkos. Sekarang itu yang nganterin pun minta uang, semua yang nganterin itu minta uang. Misalnya yang nganterin 2 orang, kita harus ngasih ke 2 orang tersebut, ataupun 1 orang tersebut, tapi mereka minta 50.000 gini untuk uang apalah, untuk beli rokok, yang nganterin ini tuh. Nah, herannya yang sekarang itu seperti itu. Padahal kalau yang dulu-dulu itu saya nggak pernah gitu ya guys. Pernah kan saya dulu sebelum pulang saya memang paket dulu. Ketika paket udah nyampe, mereka nganterin terus mereka pamit pulang, nggak kayak sekarang ini. Ya aneh lah. Nah, misalnya kalau barang-barangnya itu barang-barang murah, itu kan mereka minta 50.000. Sedangkan yang kamu kirim itu paling kan barang-barang dari majikan, barang-barang yang majikan kamu misalnya kamu nggak beli gitu kan. Apalagi kalau kadang kamu di sana beli barang yang murah-murah, kamu paketin ke Indonesia, sedangkan di Indonesia itu udah ada jasa yang nganterin itu minta upah, setiap nganterin minta upah. Itu kan harusnya nggak boleh ya, itu kan karena kita udah bayar ongkos, kita tuh di Hong Kong udah bayar ongkos, yang nganterin itu kan udah digaji juga gitu ya. Aneh saja gitu ya. Nah kalau misalnya kalau kalian masih di Hong Kong ataupun kalau kalian nggak apa-apa sih ya terserah mau ngasih 100.000, 50, tapi kalau saya itu rasanya aneh gitu loh. Ngapain sampai segitunya, dari jasa paket pun ada yang minta ke kitanya gitu ya. Kalau orang tua, kalau kadang kan orang tua sering nggak bilang oh paketannya udah nyampe, itu pun paketannya itu 2 bulan guys, 2 bulan baru nyampe. Teman saya juga saya telepon kan, saya tadinya itu kayak agak cemas gitu ya, kok udah 1 bulan. Biasanya itu kalau dulu itu paling cepat 3 minggu ya, 3 minggu, lama-lamanya 1 bulan. Nah lama-lamanya itu 1 bulan, nah paketan saya itu 2 bulan. Nah saya kan kirim dua karung gede itu ya, karung yang lurik itu, yang pertama itu hampir 1,5 bulan. Padahal saya maketnya itu bareng, maketannya saya itu bareng, tapi kok nyampenya yang 1,5 bulan, yang kedua itu sampai 3 bulan baru nyampe. Heran sekali gitu pun. Itu pun mereka masih minta ongkos. Nggak tahu lah ya sekarang itu, sekarang itu memang ya yang masih di Hong Kong gitu ya, yang masih bekerja gitu, masih megang duit itu jangan boros, jangan terlalu sering paket gitulah ya. Misalnya kalau kalian paket tuh apa ya, yang ya jangan banyak-banyak atau jangan sering. Intinya kalau kalian sering shopping pasti banyak sampah di rumah, intinya banyak barang tumpukan dan kalian tetap harus market.